Film dibuka pada tahun 1917, di mana diperlihatkan sebuah desa kecil di Cina yang disebut sebagai Yanin. Dalam desa tersebut terdapat seorang pria bernama Liu Jinxi yang kesehariannya membuat kertas untuk menghidupi keluarganya. Liu ini hidup bersama istrinya yang bernama Yu, serta dua putranya yaitu Fang Zheng dan Xiao Tian. Sampai di suatu hari, saat Liu sedang berada di toko kelontong, dua preman tiba-tiba muncul untuk merampok uang si pemilik toko. Ketika pemilik toko menolak menyerahkan uangnya, preman itu mulai mengacak-acak toko dan menganiaya pemilik toko beserta istrinya. Sedangkan Liu bersembunyi ketakutan. Namun, jiwa pahlawan Liu muncul setelah melihat pemilik toko dianiaya secara brutal. Ia pun memberanikan diri menyerang salah satu preman itu sampai jatuh ke danau dan membunuhnya. Tentunya, kejadian itu membuat heboh para warga di desa tersebut. Seorang detektif bernama Su Baiju lalu ditugaskan untuk menyelidiki salah satu preman ini, di mana menemukan kalau preman itu merupakan bandit Yan Dongsheng yang terkenal kejam serta pelaku kriminal yang paling dicari pemerintah. Ketika hakim setempat dan penduduk desa sedang merayakan aksi kepahlawanan Liu, Su Baiju malah masih tak percaya bagaimana mungkin Liu yang tampak plonga-plongo ini bisa mengalahkan seorang bandit yang sangat berbahaya. Baiju lalu dengan cermat memeriksa tubuh Yan Dongsheng dan menemukan adanya tanda-tanda pendarahan otak yang diakibatkan dari cedera saraf. Baiju menduga kalau Liu bukanlah manusia biasa dan sengaja menyembunyikan kemampuannya. Karena hal itu, Baiju pun mengumpulkan informasi tentang Liu dari penduduk desa. Ia juga melakukan pendekatan pada Liu untuk melihat rutinitas keseharian Liu. Saat Baiju memperhatikannya dengan cermat, terbukti kalau Liu ini memiliki teknik pernapasan yang sangat luar biasa. Baiju lalu secara diam-diam membuat Liu terjatuh ke dalam sungai. Awalnya, Liu berhasil bertahan di ranting pohon, namun sepertinya ia menyadari kalau Baiju sedang mengamatinya. Jadi, Liu pun berpura-pura jatuh ke dalam sungai dan para warga langsung bergegas membantunya. Liu lalu mulai bercerita ke Baiju tentang masa lalunya yang menghantuinya, di mana 10 tahun yang lalu Liu dipaksa oleh ayahnya untuk melakukan pembunuhan di rumah keluarga jagal. Tindakan keji ini membuat Liu mendapatkan hukuman penjara selama bertahun-tahun. Sebelum harinya, Liu bersumpah akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Meskipun kini Liu sudah tobat, tapi Baiju masih tak percaya karena karakter seorang tak bisa berubah begitu saja secara drastis. Apalagi Baiju merasakan energi tangguh di dalam diri Liu, seperti kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang seni bela diri. Karena masih penasaran dengan Liu, Baiju pun akhirnya meminta bantuan temannya yang merupakan seorang polisi untuk menyelidiki kasus pembunuhan di rumah jagal tersebut. Polisi itu lalu menceritakan tentang pembantaian mengerikan yang terjadi pada seluruh keluarga jagal tersebut. Dari situlah Baiju mendapatkan informasi kalau nama asli Liu adalah Tang Long, yang terkenal sebagai orang terkejam dan merupakan kelompok asasin haus darah yang dikenal sebagai Seven Two Demon. Setelah tahu kalau Liu menjadi buronan paling dicari oleh polisi, Baiju pun langsung kembali ke pos polisi untuk mencari hakim dengan tujuan agar Liu diamankan dan ditangkap. Namun, Pak Hakim malah menunda penerbitan surat penangkapan Liu karena kurangnya bukti yang menunjukkan kalau Liu adalah Tang Long.
Dan bahkan, hakim tersebut menggunakan kesempatan itu untuk meminta uang suap jika ingin Liu cepat ditangkap. Bangke. 阿凡，你憑咩嚟我呢度攞罪證？邊度有20兩？罪證，罪證。 Kecewa dengan permintaannya si hakim, BC pun memutuskan untuk memantau Liu di desanya. Tapi tanpa diketahui, ternyata si hakim menjual informasi tentang Tang Long itu ke ketua kelompok Seven Two Demon yang biasa dipanggil sebagai The Master. Dengan harapan si hakim akan mendapatkan imbalan karena sudah memberi informasi tentang keberadaan Tang Long, namun si Master malah marah karena sikap tak sopan si hakim. Padahal, tanpa ia ketahui, ternyata Liu merupakan putra dari sang Master. The Master pun marah dan langsung memukul titik saraf sang hakim sampai ia meninggal. Wah. 干我！干我！我杀了自己的儿子。亲生的儿子！ Si Master lalu mengirim 2 antek terpercayanya ke desa Yanin untuk menangkap Liu atau Tang Long. 我该不该把唐龙杀掉？ Kedua antek The Master itu kemudian menyusup ke dalam desa dan salah satu dari mereka yang dikenal sebagai The Madam lalu memukuli Liu habis-habisan sambil memaksa Liu agar mengungkapkan identitas aslinya. Tapi meskipun sudah terluka parah, Liu tetap tak mau mengaku. Sampai akhirnya The Madam menarik salah satu warga dan berniat untuk membunuhnya. Di saat itulah Liu menunjukkan kemampuan tersembunyinya dengan terlibat pertarungan sengit dengan kedua antek tersebut. Seluruh orang-orang di desa termasuk istri Liu pun terlihat terkejut dengan perubahan Liu yang kini menjadi petarung hebat dan bahkan mengalahkan salah satu dari anggota Seven Two Demon. Liu lalu lanjut duel dengan The Madam dan membawanya ke kandang kerbau, di mana duel mereka semakin intens. Duel yang berlangsung cukup lama itu akhirnya kembali dimenangkan oleh Liu yang berhasil membuat para kerbau menginjak-injak The Madam dan hampir jatuh ke sungai. Awalnya, Liu masih kasihan dengan Madam dan berniat menolongnya. Namun The Madam malah terus menyuruh Liu agar mengaku sebagai Tang Long yang akhirnya membuat Liu kesal dan sengaja menjatuhkan The Madam ke arus sungai yang deras. Liu lalu kembali ke rumah dengan rasa bersalah karena menyembunyikan identitasnya dari keluarga serta warga desa. Ia lalu mulai membuka diri ke keluarga dengan menceritakan tindakan kejamnya terhadap keluarga Jagal. Namun, Liu memilih berubah menjadi lebih baik setelah melihat anak dari keluarga Jagal yang menatapnya sambil menangis. Hal ini pun membuat hati nurani tersentuh dan memutuskan untuk meninggalkan hidupnya sebagai seorang asasin atau pembunuh. 咁我哋就我哋唔好想添。多謝俾我做咗10年勞金起。咁你 Tak lama kemudian, Beiju dan petugas polisi tiba untuk menyampaikan berita buruk kalau para 7 tua demons akan menyerang desa Yanin. Jadi, mereka pun menyuruh semua warga desa termasuk istri Liu dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan desa. 我就要捉佢翻去受審啊！因為捉翻佢，佢都係要死㗎。 Di malam harinya, Beiju dan Liu memilih tetap tinggal di desa. Beiju juga kini merasa simpati dengan Liu dan yakin kalau Liu memang serius ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Beiju lalu menggunakan pengetahuan fisiologinya dan akupunturnya untuk menyusun Beiju lalu menggunakan pengetahuan fisiologi dan akupunturnya untuk menyusun rencana agar Liu terlihat seperti meninggal, sehingga Seven Two Demon berpikir kalau Liu sudah meninggal. Tetapi sayangnya, itu hanya berlangsung selama 15 menit saja. Jadi, Beiju berusaha membangunkannya lagi. Sampai akhirnya, antek-antek The Master malah tiba lebih awal dari perkiraan mereka. Alhasil, antek-antek itu pun melihat Beiju yang sedang mencoba menghidupkan kembali Liu. Ketika
Liu terbangun, ia dengan berani memotong lengan kirinya sendiri dan mengatakan kalau ia memutuskan hubungannya dengan Seven Two Demon. Pernyataan Liu pun diterima karena sebenarnya para Seven Two Demon memang sudah menganggap Liu sudah mati dan bukan menjadi bagian dari kelompok mereka lagi. Namun, tujuan kedatangan mereka sebenarnya adalah mempertemukan Liu dengan The Master. 给教主一个交代吧。去世了，这以后就不再是地上的人了。Liu lalu kembali ke rumah tersembunyinya. Tapi ternyata The Master sudah menunggunya di rumah tersebut bersama istri dan anak Liu. Sambil menyandra keluarga Liu, The Master mengungkapkan kalau ia akan melepaskan Liu dari Seven Two Demon jika Liu bersedia membunuh putranya sendiri yaitu Xiao Tian. Liu pun marah dengan permintaannya itu dan langsung melancarkan serangan ganas ke The Master. Alhasil, keduanya pun terlibat pertempuran intens meskipun Liu kini hanya memiliki satu tangan. Sedangkan The Master menggunakan kekuatan dalamnya untuk menahan setiap serangan dari pedang Liu. Sementara itu, Beju mengamati mereka dari luar rumah. Ia lalu diam-diam masuk ke ruang bawah tanah untuk membantu Liu dari lantai bawah. Beju kemudian secara strategis menusuk tumit The Master menggunakan jarum akupunturnya sehingga memutus saraf penting dan melemahkan pertahanan The Master. Akan tetapi, The Master segera menyadari tindakan Beju dan dengan cepat menyerang Beju dengan pukulannya di bagian dada. Meskipun begitu, Beju ternyata berhasil membalasnya dengan menusukkan jarum akupunturnya ke dalam leher si Master, sehingga memutus saraf lainnya yang membuat pertahanan The Master terus goyah. Duel antara Liu dan The Master terus berlanjut di tengah-tengah hujan deras. Ketika Liu menyadari kalau dirinya tak bisa bertahan lagi, The Master segera bersiap memberikan pukulan fatal ke Liu. Namun, Beju merebut kesempatan The Master dengan melompat ke tubuh Master dan kembali menusukkan jarum ke leher si Master. Di saat itulah, petir kuat menyambar tubuh The Master dan membunuhnya di detik itu juga. Setelah kejadian ini, Beju tak sadarkan akibat luka parah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara keluarga Liu akhirnya bersatu kembali. Kini, mereka terbebas dari cengkraman Seven Two Demon dan melanjutkan hidupnya yang damai seperti sebelumnya. Film pun berakhir.